Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat An-Nur ayat 59. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu kamasta'dzanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Yang artinya, apabila anak-anak kalian telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang baligh sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i berdasarkan ayat itu beliau menyampaikan, Allah telah mewajibkan jihad kepada Rasulullah, menjelaskan bahwa yang wajib jihad adalah mereka yang sudah berusia 15 tahun ke atas, di mana beliau mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut perang Khandaq ketika beliau baru berusia 15 tahun. Padahal sebelumnya beliau pernah menolak keikutsertaan Ibnu Umar ketika beliau umurnya masih 14 tahun. Oleh karena itu, ketika seorang remaja putra telah bermimpi basah dan seorang gadis telah mengalami haid, mereka wajib mengerjakan sholat dan semua kewajiban-kewajiban lainnya, meskipun keduanya berusia kurang dari 15 tahun. Ayat ini adalah ayat yang menegaskan bila ada anak dia sudah mencapai huluma, mimpi basah, maka hendaknya dia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk ikut perang. Artinya, ketika dia sudah mencapai umur baligh, maka dia sudah terkena sebuah kewajiban, dan ini disebut taklif. Ayat ini menjadi dasar ada perbedaan hukum. Kalau anak belum baligh, dia belum terkena kewajiban. Tapi kalau sudah baligh, semua kewajiban umat Islam yang berlaku kepada orang dewasa, anak itu sudah berlaku pula. Ketika anak dia belum baligh, dia tidak sholat nggak apa-apa karena tidak diwajibkan. Bila dia tidak melaksanakan puasa Ramadan pun juga tidak apa-apa. Tapi bila sudah baligh, maka dia terkena kewajiban wajib sholat, wajib puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka standar baligh itu pada tahun berapa, ini menjadi poin yang sangat penting dalam kajian fikih, karena menjadi pembeda antara yang tidak terkena hukum dan yang sudah terkena hukum.
Kalau menurut rumusan Imam Asy-Syafi'i, ada beberapa petanda anak itu menjadi anak baligh. Yang pertama adalah bila anak laki-laki dia itu telah mengalami mimpi basah. Meskipun belum mencapai 15 tahun, kok dia di umur 14, di umur 13, dia mimpi basah, pada saat itu berarti dia masuk kategori huluma atau ihtilam. Maka dia disebut baligh. Tapi bila dalam proses menuju 15 tahun dia tidak pernah mimpi basah, saat dia umur 15 tahun dia dihukumi baligh. Kalau untuk putri, anak perempuan itu beda. Kalau anak perempuan itu standarnya sekitar 9 tahun, atau ketika anak itu sudah memiliki haid, menstruasi. Bila dia sudah menstruasi berarti dia sudah menjadi seorang balighah, perempuan yang baligh. Ini menjadi poin yang sangat penting dalam posisi syariat yang tadinya tidak wajib sholat, sekarang wajib sholat. Yang tadinya tidak wajib puasa, sekarang wajib puasa. Padahal orang untuk yang tadinya nggak sholat, wajib sholat, ini butuh sebuah usaha yang keras. Makanya untuk menuju pada masa baligh, Rasulullah memerintahkan kepada kita semuanya, bila punya anak umur 7 tahun, perintahkanlah sholat. Kemudian bila dia sudah umur 10 tahun, kok dia tidak melaksanakan sholat, maka pukullah. Tapi pukulnya dalam rangka mengajar, bukan memukul seperti menghajar preman, tidak. Memukul dalam rangka mengajar. Kenapa kok ada perintah seperti ini? Padahal secara hukum anak umur 7 tahun belum wajib. Wajibnya ketika dia baligh dalam masa sekitar umur 15-an tahun itu. Artinya ada ruang kosong, anak umur 7 tahun belum wajib sholat tapi kok diperintahkan. Padahal wajibnya umur 15, katakanlah 7 menuju 15 tahun itu sudah berapa tahun? Ternyata ini adalah agar anak itu saat datang kewajiban, yakni ketika dia statusnya sebagai baligh, sudah terbiasa. Jadi ketika dia sudah baligh, karena sebelumnya dia sudah dilatih oleh orang tuanya untuk sholat, maka ketika baligh dia tidak merasa kesulitan. Maka ini menjadi poin yang sangat penting sekali. Tapi kalau dia belum baligh, ada anak kecil dia nggak sholat, Rasulullah beliau menyampaikan, rufi'a al-qalamu an salasatin, tidak dicatat sebuah hal yang dilakukan dari 3 orang. Salah satunya adalah anil gulami hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia baligh. Sebelum baligh, kalau dia nggak sholat nggak dosa, kalau dia itu tidak puasa tidak dosa, kalau dia membuka auratnya itu tidak dosa. Tapi kalau sudah baligh wajib. Maka melalui ayat ini Imam Asy-Syafi'i beliau menegaskan, bila sudah baligh terkena hukum dan semua kewajiban-kewajiban yang lain. Oleh sebab itu semoga melalui kajian kita yang singkat ini kita semuanya memperhatikan anak-anak kita semuanya ini. Kalau sudah baligh sudah tidak bisa ditoleransi lagi, kewajiban-kewajibannya harus dilakukan. Tapi kalau dia belum baligh, kita hendaknya dalam rangka mendidik seperti perintah Rasulullah, dimulai umur 7 tahun sudah kita perintahkan dalam rangka mempersiapkan. Umur 10 tahun kita tingkatkan, kalau dia tidak sholat kita beri pelajaran, tetapi bukan menghajar. Baru pada saat dia wajib, dia sudah siap, tidak perlu diperintah, dia sudah bisa menjalankan sendiri.
Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan anak-anak kita semuanya oleh Allah dijadikan anak-anak yang sholih dan sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.